Shalom, selamat pagi buat kita sekalian. Hari ini, Kamis 13 Mei 2021, kita melaksanakan tata ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Segala kemuliaan bagi Allah yang telah memperjumpakan kita di hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini. Bahkan seluruh umat yang percaya berkumpul di berbagai tempat untuk memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sekalipun kita tidak melihat peristiwa yang luar biasa itu, namun firman-Nya membangunkan iman dan pengharapan kita bahwa Ia setia pada janjinya dan kepergiannya tidaklah selamanya, melainkan Ia pergi dan akan kembali serta membuat kita mewarisi kemuliaan Kristus. Saya jemput bangkit berdiri untuk jemaat sekalian. Bersama-sama kita angkat pujian segala kemuliaan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tiba saatnya kita bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai.
Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Bersama-sama para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia dimuliakan. Amin. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu dan urutkanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang, musuh bertelut takut bersujud, tapi kau mendawa di dunia. Tuhan Allah naik masukkan aja, sorak-sorai pun nyaring menderu, berkumandang rasa kakalanya. Nyanyilah terus bagi yang kudus, Allah adalah Raja dunia. Mari bersyukur sambil bermasmur. Saudara-saudara, janji Allah kadang kita merasa lelah dan menjadi manusia yang tidak setia pada ketetapan yang telah Ia berikan. Kita sering hidup dalam pemberontakan dan melawan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus di sorga hari ini, kita dituntut untuk terus merenungkan kehidupan kita. Sungguhkah di dalam hidup ini kita telah menjalankan perintah yang telah Ia tinggalkan bagi kita, menjadi saksinya di dalam karya dan kerja kita, seperti menanti kedatangannya dengan setia? Ataukah kita masih saja hidup dalam dosa dan pemberontakan, melawan kehendak Allah dan tidak setia dalam penantian kita? Mari dengan sungguh kita datang menghadap Tuhan dalam kerendahan, mengaku dan memohon pengampunan dari-Nya. Padamu ya Tuhan kami datang dan memohon, ampunilah kami yang berdosa ini.
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Ibadai Tuhan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam sukacita merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga, kami bersekutu Tuhan memuliakan nama-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu janji Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga menjadi janji yang kami pegang terus dalam hidup ini, sehingga ketika Kristus datang kedua kalinya, kami tetap berada dalam naungan janji Allah dan kami akan menerima mahkota kehidupan. Berkati firman-Mu yang kami akan baca, berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, juga hamba-Mu yang akan menuntun perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan, dan pada hari ini ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Pembacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pembacaan yang kedua sebagai bahan utama Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, dan pembacaan yang ketiga dari Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai 53. Saya akan membacakan pembacaan yang pertama, Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya
setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan pertama. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai 23 dengan judul perikop Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan.
Dan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, bacaan ketiga dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Kures semangat puang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kita kembali meneguhkan hati kita, iman kita bahwa Yesus sudah naik ke sorga dalam kemuliaan. Dan ia pun telah meninggalkan warisan kemuliaan sorga kepada kita semua. Nah, semua bacaan kita hari ini berbicara tentang karya Kristus melalui kematian dan kebangkitan yang menjadi warisan yang sangat berharga bagi manusia, bahkan bagi dunia ini. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dipahami dengan akal manusia, melainkan hanya dengan pertolongan Tuhan, lewat roh Tuhan, lewat hikmat dan wahyu yang bisa membuka pikiran manusia. Dan semua teks kita hari ini menekankan supaya orang percaya pada karya Kristus juga bersedia mewariskan iman kepada Kristus kepada generasi berikutnya.
Tema kita hari ini adalah mewarisi kemuliaan Kristus. Mewarisi kemuliaan Kristus. Umpamana kamala biranna Kristus. Ada satu warisan yang termahal ya. Ini sebuah kisah dari kehidupan John Pierpont Morgan, JP Morgan ya. Adalah seorang pemodal dan bankir Amerika yang mendominasi keuangan perusahaan di Wall Street, terutama di sepanjang zaman emas. Sebagai kepala perusahaan perbankan, ia adalah kekuatan pendorong di balik gelombang konsolidasi industri di Amerika yang mencakup akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, setelah miliuner JP Morgan meninggal, seluruh keluarga berkumpul untuk membuka wasiatnya. Semua menyangka bahwa isi wasiat itu adalah sejumlah besar uang kepada masing-masing anggota keluarga. Namun mereka salah. Yang ada dalam surat wasiat JP Morgan itu untuk keluarganya bukanlah sejumlah uang atau materi. Isinya seperti ini petikannya. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya, sehingga Dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa di sorga. Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah dengan segala tantangan, resiko, maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bacaan kita hari ini. Hal pertama yang hendak kita renungkan adalah warisan kemuliaan Kristus. Warisan kemuliaan Kristus. Keunikan kekristenan terletak pada kemuliaan Kristus. Kemuliaan pada umumnya identik dengan kedudukan, kehebatan, kekuasaan tertinggi, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan digambarkan sebagai suatu keadaan yang agung, yang terhormat, yang luhur, dan biasanya melekat pada seorang raja. Menarik bahwa kata ini dipakai untuk menggambarkan kemuliaan Kristus, tetapi maknanya sangat berbeda. Kemuliaan Kristus identik dengan penderitaan dan pengorbanan. Perjalanan yang ditempuh untuk sampai pada kemuliaan itu adalah semuanya lewat penderitaan. Kemuliaan Kristus tidak lahir dari kedudukannya yang tinggi, yaitu di sorga, lalu datang ke dalam dunia, lahir seperti manusia, menjalani hidup dan pelayanan dalam kesederhanaan, lalu kemudian ia menderita, mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Kemuliaannya tidak lahir dari kedudukan yang tinggi, tetapi justru dari kesediaannya mengorbankan dirinya untuk menebus manusia yang ditempuh sekali lagi melalui jalan salib, jalan penderitaan, jalan pengorbanan untuk menyatakan cinta yang besar, bukan bagi dirinya sendiri tetapi bagi seisi dunia ini. Kemuliaan Kristus mengalahkan ambisi pribadi, mengalahkan kemuliaan versi dunia. Sayangnya, keunikan kemuliaan Kristus sangat sulit dipahami, termasuk para murid. Simon Petrus tidak pernah membayangkan bahwa seorang Mesias akan menempuh jalan penderitaan atau jalan salib. Nah, bagi para murid, bahkan banyak pengikutnya, jalan kemuliaan sering dibayangkan sebagai jalan penuh kehormatan, keagungan,
dan kekuasaan. Karena itulah ketika Yesus menempuh jalan salib, mereka semuanya menjadi bingung dan juga meninggalkan Yesus karena bayangan mereka tentang Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Dalam ayat 17 bacaan utama kita. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tidak mudah memahami jalan kemuliaan yang ditempuh oleh Yesus, kecuali dengan hikmat atau sopias, ya, dan dengan wahyu atau apokalipsis yang otomatis lahir dari pertolongan Roh Kudus. Roh hikmat atau sophia menunjuk kepada karya Allah dalam hal khusus, misalnya roh kekudusan Roma 1 ayat 4, atau roh kelemah lembutan Galatia 5 ayat 23, atau roh iman 2 Korintus 4 ayat 13, dan roh kebenaran 1 Yohanes 4 ayat 6. Sementara apokalipsis atau apokaliptein atau wahyu menunjuk pada karya Allah membuka selubung, ya, menyingkap selubung sehingga nampak apa yang tersembunyi bagi manusia. Allah sendiri yang membuka itu lewat roh dan wahyu. Nah, hal inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus sebelum mengutus murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 dan juga dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Nah, peranan Roh Kudus tidak hanya memberi kekuatan tetapi menolong memahami dengan benar tentang kemuliaan Kristus sebagai warisan yang diberikan kepada para murid dan kepada kita. Hanya dengan roh hikmat dan roh wahyu yang dari Allah itu, kita dapat melihat dan mengerti dengan benar warisan kemuliaan Kristus bagi dunia dan bagi kita khususnya. Apa dampak warisan kemuliaan Kristus bagi kita? Dampak yang pertama adalah menjadi jaminan hidup kekal. Karena warisan Kristus, kita ada jaminan hidup kekal. Karena warisan Kristus, kita ada jaminan keselamatan, ya. Keselamatan di dunia ini dan di dunia nanti. Karena kemuliaan Kristus, kita mendapat jaminan kebahagiaan kita. Bukankah semua hal ini adalah sesuatu yang diharapkan dari adanya sebuah warisan? Ada jaminan hidup, ya toh? Ada jaminan keselamatan dan ada jaminan kebahagiaan. Tuhan menjaminkan semua ini dalam warisan kemuliaan Kristus. Ada jaminan hidup kekal, ada jaminan keselamatan kita, dan ada jaminan kebahagiaan kita. Nah, karena warisan kemuliaan Kristus membuat kita hidup, membuat kita selamat dan bahagia, maka kita seharusnya tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas warisan itu dan juga tetap melekat pada warisan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melekat pada warisan kemuliaan, ya. Melekat pada warisan kemuliaan. Orang-orang kudus di Efesus adalah juga pewaris dari kemuliaan Kristus. Mereka membutuhkan karya Roh Kudus melalui sophia atau hikmat, ya, dan Roh Kudus, ya, membutuhkan sophia dan apokalipsis untuk memahami dengan benar warisan mereka. Paulus sebagai pendamping setia di jemaat menyadari bahwa cara pandang dunia tentang apa yang menjadi tantangan dan dihadapi oleh jemaat bisa menyurutkan iman jemaat. Nah, karena itu harapan Paulus yang terus dinyatakan dalam doa agar jemaat hidup tidak hanya memahami dengan benar, bahkan melekat pada warisan tersebut. Ya, jadi tidak hanya memahami ini bagian saya, ini warisan saya, tetapi juga melekat hidup di dalam warisan itu. Melekat berarti tidak dipisahkan dan mendarah daging, sama seperti Kristus menempuh jalan salib, jalan penderitaan,
bahkan jalan kematian untuk membebaskan manusia dari dosa. Demikian pun kita yang harus melekat pada warisan itu terhisap ke dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus. Jalan penderitaan yang Kristus tempuh untuk membebaskan kita, itu yang menghisap kita. Kita sudah hidup di dalamnya, kita sudah orang merdeka, orang bebas dari dosa. Karena itu kita tidak boleh menggantungkan hidup lagi pada kemuliaan dunia dan juga mengikatkan diri pada perbuatan-perbuatan dosa. Melekat pada kemuliaan Kristus juga berarti bahwa orang-orang percaya, kita semua harus memiliki cara pandang tentang kemuliaan Kristus secara berbeda dengan dunia. Kalau dunia memahami kemuliaan itu dalam kedudukan, tetapi Kristus memberikan kemuliaan itu lewat pengorbanan dan pelayanannya. Kristus mengajarkan untuk tidak fokus dengan dirinya, melainkan pada misi Allah di dunia ini. Dengan melekat pada warisan kemuliaan Allah seperti ranting pohon yang melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita pasti hidup dan berbuah lebat bagi Tuhan. Karena itu, hiduplah melekat pada Tuhan, melekat pada warisan kemuliaan Kristus, agar warisan kemuliaan Kristus itu tidak hilang. Kalau kita tidak melekat pada Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, warisan itu akan hilang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ada tugas sebagai pewaris. Ya, ada tugas sebagai pewaris. Tugas utama pewaris adalah menjaga kemurnian warisan iman, warisan Kristus. Ya, Kristus kan sudah mewariskan kemuliaan, toh? Itu sudah milik kita, bagian hidup kita. Itu harus dijaga. Kita menjaga kemurniannya, yaitu kemurnian iman, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh apapun yang mulia di dunia ini, apakah itu lewat kekuasaan, lewat jabatan, lewat materi, dan lain sebagainya. Dalam ayat 21 bacaan utama kita disebutkan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jauh lebih tinggi. Warisan kemuliaan Kristus jauh lebih tinggi dari kemuliaan yang ada di dunia ini. Entah dari pemerintah, penguasa, kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut. Bacaan Mazmur menekankan bahwa tugas pewaris meresponi dengan benar, yakni menyadari kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan manusia dan menyatakan pujian kepada Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sementara dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dengan jelas Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam dunia untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus. Namun demikian, tugas ini tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya para murid harus menanti Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka, memampukan kita memberi kesaksian yang benar tentang kemuliaan Kristus yang kita warisi itu. Bahkan yang melekat pada setiap diri orang percaya. Misi yang diemban para pewaris adalah misi Allah, bukan misi pribadi. Pewaris harus bersedia untuk bersaksi lewat perbuatan tentang kemuliaan Kristus. Caranya adalah siap masuk dalam segala keadaan dengan tetap melekat pada warisan kemuliaan Kristus itu. Seperti yang telah diteladankan oleh Yesus sang pemberi warisan mulia itu. Cerita di awal khotbah ini memperlihatkan bagaimana J.P. Morgan memberikan kepada kita sebuah sudut pandang baru, apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita selanjutnya. Kalau kebanyakan orang berpikir untuk mewariskan sejumlah besar uang,
sejumlah besar kekuasaan kepada anak-anaknya. J.P. Morgan memperlihatkan kepada kita bahwa ia menegaskan kepada anak-anaknya bagaimana ia bersuka cita memiliki warisan kemuliaan Kristus. Dan ia mau anak-anaknya juga tetap mewarisi kemuliaan Kristus itu, menjaganya sekalipun ada resikonya. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan tantangan. J.P. Morgan telah memilih mewariskan iman kepada Kristus bagi anak-anaknya. Karena segala bentuk harta benda, sebaik apapun itu kita menyimpannya akan habis dan lenyap. Namun iman kepada Kristus memberi hidup yang tidak akan layu. Karena itu kita diingatkan, warisan iman atau wariskan iman kepada anak-anak kita mulai dari hari ini, yakni dengan membicarakan secara berulang-ulang tentang firman Tuhan dalam kehidupan di rumah tangga masing-masing. Tentang Kristus yang menanggung dosa, tentang Kristus yang disalib, agar kita memiliki hak untuk hidup kekal bersamanya di sorga nanti. Tentang bagaimana anak Tuhan belajar menaati dan melakukan kehendak Tuhan. Tentang cinta kasih Allah yang nyata dalam kehidupan masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, dan terlebih di tengah-tengah persekutuan. Niscaya warisan itu akan menjadi harta yang paling berharga kapanpun anak-anak akan membuka surat wasiat kita. Karena itu kepada seluruh jemaat, selamat mewarisi kemuliaan Kristus dan selamat mewariskan kemuliaan Kristus, yaitu iman kepada Kristus kepada anak-anak kita. Sekali lagi, selamat mewarisi dan selamat mewariskan iman kepada anak-anak kita. Tuhan menolong dengan hikmat dan rohnya. Amin. Saudara-saudara, mari bersatu teduh sejenak mengenang karya Kristus dan juga untuk merenungkan kembali warisan kemuliaan Kristus yang telah ditinggalkan bagi dunia, telah ditinggalkan untuk kita semua. Seperti apa kita menempatkan warisan mulia Kristus itu dalam hidup kita? Apakah itu sudah cukup meyakinkan kita bahwa dari kemuliaan, dari warisan kemuliaan Kristus, kita sudah diberi hidup, kita diselamatkan, kita diberi hidup kekal? Sejauh mana warisan kemuliaan Kristus itu menghidupi kita, sehingga kita melekat di dalamnya, dan pada saat yang sama terus berjuang untuk mewariskan warisan kemuliaan Kristus, yaitu iman kepada anak-anak kita. Selamat mewarisi kemuliaan Kristus dan selamat mewariskan kemuliaan Kristus, yaitu iman kepada anak-anak kita. Rohnya akan menolong Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa berdasarkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal,
yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk menyelamatkan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menanti kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan kita diantar terlebih dahulu dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat
secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir rentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Mari Bapak dan Ibu kita bersehati bersama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk pelaksanaan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam kemuliaan sorgawi. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah perayaan ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya Kristus telah meninggalkan warisan kemuliaan bagi dunia ini, bagi kami semua, yaitu warisan yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami keselamatan, dan yang memberi kami hidup kekal. Kami sudah hidup di dalam warisan itu. Beri kami iman untuk tetap melekat dalam warisan kemuliaan Kristus, dan pada saat yang sama beri kami hikmat, tuntunan Roh-Mu untuk boleh mewariskan kemuliaan Kristus itu bagi anak-anak kami, bagi generasi kami selanjutnya. Sehingga warisan itu tidak hanya berguna untuk kami, tapi juga untuk anak-anak kami, untuk generasi kami selanjutnya. Bersyukur dalam ibadah ini, persembahan boleh diserahkan oleh umat-Mu. Berkati persembahan yang sudah diserahkan, berkati berkat-Mu yang masih ada pada setiap jemaat, bahkan sumber-sumber berkat dalam kehidupan mereka, lewat berbagai bidang pekerjaan dan usaha Tuhan berkati. Kiranya Tuhan selalu mempercukupkan kebutuhan jemaat-Mu dengan berkat Tuhan siang dan malam.
Bapa dalam sorga juga bersyukur bersama dengan beberapa saudara yang menikmati sukacita dalam sepanjang minggu ini. Bersyukur bersama Gita M, Melodi Famadao, Galatea Igreja Paimbonan, Ibu Saraduma, Salmodia Kamaya Kabanga, Bapak Petrus M. Paranoan, Tania Kesia Salsa Amanda, yang secara khusus menikmati sukacita bertambahnya usia setahun lagi. Sempurnakan sukacita hamba-hambamu bersama dengan keluarga. Bahkan juga setiap umatmu yang boleh menikmati berkat-berkat khusus dari Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan sempurnakan sukacita jemaatmu dan kokohkan iman mereka untuk semakin melihat Tuhan begitu baik, Tuhan begitu murah hati, Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan ini. Bapa dalam sorga juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami, orang tua kami yang terus dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kami doakan Ibu Rika Dartika atau Ibu Misi, Bapak Dr. Samuel Sampebulu, mertua dari Bapak Ronald O. Patadungan, Nenek Badi, Nenek Tania, Ibu Agus Patadungan, Mama Eka dan semua jemaat yang sementara berobat jalan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga hamba-hambamu boleh kembali menikmati sukacita karena ada kekuatan, ada pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkati juga rencana-rencana pelayanan di tengah-tengah gerejamu, baik di kami Jemaat Bandung, di Klasis Pulau Jawa, di Gereja Toraja, bahkan gereja-gereja di Indonesia dan di dunia ini. Berkati terus gerejamu dalam karya mewariskan warisan kemuliaan Kristus bagi dunia ini, sehingga semakin banyak orang hidup selamat dan menikmati hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Berkati juga pemerintah kami dalam berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID, bahkan dalam upaya memberantas COVID-19 ini dari kehidupan seluruh warga bangsa lewat vaksinasi yang terus digerakkan. Tuhan tolong berkati segala upaya pemerintah, berkati semua pihak yang terus memberi diri berada di garda terdepan, berkati seluruh masyarakat bangsa ini untuk bersama-sama bergerak, sehingga pada saatnya COVID-19 boleh hilang dari tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Berkati juga usaha pemerintah untuk kembali memulihkan ekonomi bangsa kami, kiranya ke depan kehidupan yang lebih baik akan dapat kami nikmati. Berkati secapa ade di mana kami beribadah, kiranya terus diberkati dalam berbagai program yang mereka lakukan. Berkati juga seluruh hamba-hambamu yang boleh mengangkat pelayanan hari ini, baik majelis gereja, tim multimedia, tim musik, song leaders, dan semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati, sehingga kehidupan pelayanan mereka terus menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Peliharakan hidup kami sekalian lebih jauh ke depan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu dalam nama Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 1 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju
Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Saudara-saudara, pergilah, nantikanlah kedatangan Allah dengan setia melakukan kehendak-Nya. Hiduplah dalam pengharapan dan jadilah saksinya serta warisilah kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati hidup kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Andaikan surya pagi enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup begini dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan terbitkan tirai pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan-Nya. Tetapi puncak dambaan sejati, ku mau nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga, surga terang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, demikian ibadah kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mewariskan kemuliaan Kristus bagi kita, yang memberi kita kehidupan, memberi kita keselamatan, dan memberi kita hidup kekal. Karena itu tetaplah melekat pada warisan Kristus itu, dan pada saat yang sama wariskanlah kemuliaan Kristus itu kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Wariskan iman, sehingga generasi kita berikutnya juga tetap hidup di dalam kemuliaan Kristus.
Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.